yadril insan. Manusia tidak ada yang tahu, kata Imam Haddad. La'allahu lam yabqa bin ajalihi illa syai' yasir. Mungkin, kata Imam Haddad, manusia tidak ada yang tahu kapan matinya. Mungkin lam yabqa min ajalihi illa syai'il yasir, tidak tersisa daripada waktu hidupnya kecuali hanya sesaat saja. Hanya saat, mungkin tinggal sehari lagi, mungkin tinggal seminggu lagi. Nah, kalau kita sudah punya perasaan semacam ini, hidup itu tenang. Jadi walaupun kita sehat, kita akan mati. Tidak perlu takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nasihat. Nasihat untuk semuanya kaum muslimin. Yang saat ini kita semuanya bersama-sama sedang merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah wabah penyakit yang menjadikan dunia ini gempar, menjadikan umat ini atau manusia ini menjadi bingung. Yang bingung adalah mereka yang tidak punya ilmu. Yang ketakutan adalah mereka yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir sebagai manusia itu wajar. Kemudian tugas kita ikhtiar itu wajib. Jadi kita berikhtiar sebagaimana dianjurkan oleh medis, itu adalah satu hal yang wajib. Akan tapi yang perlu disadarkan, ada di antara kita itu yang takut dengan adanya wabah corona ini. Takut kalau saya kena nanti saya bakal mati. Loh, tidak perlu corona kita akan mati. Ini yang perlu dicatat. Tidak perlu adanya wabah corona kita pasti akan mati. Seandainya corona tidak ada pun, apakah iya kita akan kekal di dunia? Tidak. Kita pasti akan mati. Nah, sehingga ini pesan, mungkin sebagai penutup daripada pertemuan kita. Ini sangat sudah menjadi unek-unek lama di hati melihat keadaan yang luar biasa saat ini. Memang benar-benar berbeda. Yang benar-benar berbeda orang-orang yang kenal dengan Allah dan yang tidak kenal dengan Allah. Maka mari hadirkan Allah dalam hati, maka hidup Anda akan tenang. Dalam keadaan wabah, jangankan yang corona, yang lebih parah daripada corona pun, kalau hati kita sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan tenang. Jadi pesan-pesan kami terkait dengan wabah yang sedang menimpa kita, yang pertama adalah ayo sambungkan hati terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kesempatan ini kesempatan di mana kita tidak bisa beraktivitas selayaknya hari-hari kita di masa yang lalu. Hadir ke majelis, kita berbondong-bondong ke tempat-tempat yang mulia, kemudian kita bisa beraktivitas bekerja dan lain-lainnya. Sekarang kita semuanya berusaha untuk berikhtiar menjaga diri, kita banyak di rumah. Maka jadikan kesempatan kita ini, justru ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita untuk banyak duduk di rumah beribadah kepadanya. Kalau hari-hari yang lalu karena kita fokus dengan pekerjaan, akhirnya kita jarang ibadah. Sekarang kita gunakan untuk ibadah. Kan makanya jadi manusia ini repot. Waktu hari-hari belum ada wabah corona, diajak ke majelis ilmu, alasannya tidak bisa, saya ini capek, saya ini pegawai negeri, tiap hari harus kerja sampai sore, kadang sampai malam, sehingga tidak ada kesempatan untuk bisa beribadah, kesempatan untuk bisa belajar ilmu. Nah, sekarang Allah kasih waktu kita, waktu kosong. Pemerintah memerintahkan kita untuk banyak-banyak diam di rumah, maka kita gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi dikurangi aktivitas dunianya, kita gunakan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga latihan agar kita ini banyak di rumah. Karena orang sekarang ini banyak yang tidak betah di rumah sendiri. Di rumah sendiri tidak betah. Di rumah sendiri sudah kayak di penjara. Rasanya kepingin keluyuran. Jadi latihan. Ayo kita hidupkan rumah kita dengan ibadah. Kita hidupkan rumah kita dengan kita baca Al-Quran. Rumah yang baik itu adalah rumah yang dibacakan ayat suci Al-Quran di dalamnya. Kata Nabi Muhammad SAW, La taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, kita lihat, mungkin yang dengarkan suara kami saat ini, kira-kira kalau Anda tinggal di kuburan semalam saja, kira-kira gimana perasaannya? Pasti tidak betah.
Maka jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan yang kalian tinggal di situ kalian tidak betah. Terus bagaimana caranya? Baca surat Al-Baqarah, kata Nabi Muhammad. Artinya baca Al-Quran. Tidak bisa semuanya Al-Baqarah dibaca. Tidak bisa Al-Baqarah kepanjangan. Paling tidak Yasin, Waqiah, Tabarak yang dibaca. Jangan sampai rumah kita tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, pesan kami untuk kaum muslimin semuanya. Ayo tenangkan hati. Obatnya segala wabah penyakit itu hanya satu. Obat daripada segala wabah penyakit ini hanya satu. Apa itu? Khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataan yang kita dapati dan di Indonesia ini, karena memang mayoritas kaum muslimin, banyak di antara kita yang lebih takut kepada corona, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang menjadikan akhirnya sesama muslim saling merendahkan. Karena dia takuti penyakit. Padahal kalau Allah tidak takdirkan penyakit itu sampai kepada kita, maka walaupun dalam keadaan kita mungkin berkerumun, tidak akan sampai kepada kita. Nah terus kenapa kok kita tidak berkerumun saja? Kenapa kok kita tidak beraktivitas normal seperti biasanya? Taat kepada peraturan itu juga kewajiban. Dan ini adalah bentuk ikhtiarnya kita. Jadi kita berdiam diri di rumah, memperbanyak aktivitas di rumah, ini adalah bentuk ikhtiar. Ikhtiar juga wajib mentaati perintah daripada ulil amri, yaitu para ulama dan juga para pemerintah, itu juga wajib selagi memang ada maslahat untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah katakan taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amr. Siapa ulil amr itu? Para ulama yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah. Selagi untuk maslahat kebaikan diri kita, ayo kita taati. Sehingga ini adalah kewajiban juga. Kita diam di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, itu juga kewajiban. Sehingga, tapi tetap harus kita yakini dalam hati. Walaupun kita berkerumun, sekalipun kalau Allah tidak takdirkan orang tersebut tertimpa penyakit corona, ya tidak bakal sampai. Artinya yang menggerakkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berikhtiar, bukan dengan berikhtiar kemudian kita akan bebas dari penyakit. Tidak akan itu. Tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Semuanya manusia pasti akan merasakan sakit. Cuman ini bentuk ikhtiar kita untuk berhati-hati, karena Allah juga suka dengan hamba-hambanya yang berikhtiar. Nabi Muhammad pun juga mengajarkan cara berikhtiar di saat terjadi wabah semacam ini. Kata Nabi kita Muhammad, jika terjadi wabah, kalian jangan keluar daripada kota tempat kalian tinggal. Kalau kita tinggal di Tulung Agung, kata Nabi Muhammad, ya berarti kita tidak boleh keluar dari Tulung Agung. Yang sudah terlanjur keluar jangan kembali. Jadi kalau bahasa sekarang itu lockdown, Nabi sudah mengajarkan itu. Apa bedanya itu? Perintah Nabi dengan bahasa lockdown itu sama, tidak ada bedanya. Lockdown cuma bahasa sekarang saja, karena muncul wabah corona, muncul bahasa lockdown, bahasa mengkarantina diri. Itu Nabi sudah ajarkan, kalau ada wabah maka karantina diri kalian, jangan keluar kota, jangan keluar dari tempat tinggal kalian, diamlah di tempat tinggal kalian sampai wabah itu benar-benar hilang. Jadi ayo kembalikan Allah ke dalam hati kita, jangan isi justru sebaliknya, justru kita malah takut dengan corona. Kebalik. Ini Nabi yang mengajarkan. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, Anda yakin adanya Nabi Muhammad dan Anda beriman dengan Nabi Muhammad, maka harusnya Anda percaya. Dan mustahil Nabi kita Muhammad SAW itu berbohong, mustahil. Makanya kalau orang sudah punya pegangan semacam ini, pasti tenang hidupnya. Ikhtiar tetap, tapi tenang hidupnya. Apa kata Nabi Muhammad? Man khafallah khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah, maka semuanya akan takut dari dirinya. Kalau kita takut sama Allah, semuanya, tidak hanya corona, binatang buas akan takut dengan kita, orang-orang jahat, orang-orang zalim akan takut dengan kita. Kuncinya cuma satu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, yang saat ini hatinya sedang bimbang, gelisah dengan adanya penyakit corona, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh dari hati kita isi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh juga tanpa corona kita akan mati.
tanpa corona, kalau Allah takdirkan kita sakit pun juga akan sakit. Kemudian yang selanjutnya, pesan kita untuk kaum muslimin. Nah, ini yang sangat penting sekali. Penyakit yang Allah turunkan itu, seperti halnya saat ini wabah penyakit corona yang Allah turunkan di bumi kita ini, penyakit corona ini bukan aib. Penyakit corona ini bukan aib. Orang yang tertimpa penyakit corona ini antara dua, sebagaimana Nabi katakan, yaitu wabah taun itu jika datang, maka jika itu yang terkena wabah tersebut adalah orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ahli maksiat, maka itu adalah adab daripada Allah Subhanahu wa taala, siksa dari Allah. Jadi kalau kita lihat diri kita, kok ternyata ada di antara Anda mungkin yang mendengarkan suara kami saat ini yang tertimpa wabah corona, Anda sadari, apakah Anda termasuk orang yang meninggalkan sholat? Apakah Anda termasuk orang yang menunda-nunda kebaikan? Apakah Anda termasuk orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka sadari, jangan-jangan penyakit yang Anda rasakan saat ini adalah adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus caranya bagaimana? Selagi ruh masih ada dalam tubuh kita, selagi nyawa masih belum sampai ke tenggorokan, maka taubat Anda masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Akan tapi yang kedua, jika penyakit ini menimpa kepada seorang muslim yang taat, justru ini adalah rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu adalah penghapus dosa. Jadi kalau Anda ternyata orang yang taat, salat 5 waktu tidak pernah Anda tinggalkan, kebaikan-kebaikan selalu Anda lakukan, kok ternyata Anda termasuk orang yang terkena daripada wabah penyakit corona ini, maka yakinilah bahwasanya Allah sedang sayang kepada Anda. Allah sedang bersihkan diri Anda, sehingga nanti Anda sembuh dalam keadaan semua dosa sudah Allah ampuni. Sehingga Nabi janji